dalam karya misi di dunia untuk di Kabupaten Ende seperti apa, di Keuskupan Agung Ende khususnya. Dan ini kita akan bersama Pater Sandro SVD. Saya sapa dulu Pater Sandro, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat Pater. Salam sehat, salam persaudaraan. Salam persaudaraan. Baik, Pater, ini terkait menyongsong 1,5 abad ya, 150 tahun Serikat Sabda Allah di Keuskupan Agung Ende. Ini sebenarnya apa yang menjadi makna 1,5 abad ini dalam karya misi di dunia, khususnya di Keuskupan Agung Ende nih, Pater? Makna kami sebagai misionari Serikat Sabda Allah, biarawan, itu mau melanjutkan misi gereja sedunia, di mana kami juga terlibat di keuskupan-keuskupan, dan kami diutus bukan hanya di gereja lokal, tapi gereja universal, gereja seluruh dunia. Maknanya gereja umat Allah, komunio, sinodalitas, dan bukan gereja piramida. Karena itu kami juga ambil bagian dalam menyongsong pesta Serikat Sabda Allah 150 tahun ini. Iya. Baik. Untuk refleksinya sendiri, Pater, atas perjalanan misi selama 150 tahun dalam menjawabi tantangan zaman sejauh ini, seperti apa? Tantangan, cobaan, dan hal-hal yang paling tidak pernah dibayangkan dalam Serikat Sabda Allah saya sebagai anggota salah satu, yaitu bahwa kami membuka atau terlibat dalam gereja-gereja yang mau dikatakan bahwa misinya sangat sulit. Itu biasanya kami ambil alih untuk kerjasama dengan keuskupan lokal. Dan itu kami jalankan seperti dalam upacara pembaptisan, beri katekese, evangelisasi kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Dan itu kami sudah laksanakan di seluruh dunia, di provinsi sedunia, se-Indonesia, dan juga sejagat. Iya. Baik. Dan tentunya ada nilai-nilai ya, Pater Sandro, ini yang diwariskan oleh para misionaris pendahulu yang masih relevan ya hingga saat ini. Ya, misi yang dalam menyongsong perayaan ini kami buat dalam tiga tahap. Bertahap itu pertama itu SBD bekerja dengan kaum awam. Ya, itu misi kedua kerasulan 2, misi ketiga misi dan misi sejagat dari kami lanjutkan Bapak pendiri kami Santo Arnoldus Jansen. Ya. Oke, baik. Nah, bagaimana dari Serikat Sabda Allah sendiri mempersiapkan generasi baru misionaris di tengah perubahan sosial dan digitalisasi saat ini dengan berkembangnya zaman seperti itu, Pater? Ya, yang kami persiapkan itu justru bagaimana kami bisa mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam serikat kami sendiri, tetapi juga kerjasama dengan awam yang sekarang kami sudah bentuk itu Soverdia, awam-awam yang sudah mulai terlibat di dalam karya misi SBD. Ya, sekarang kami sudah galakkan di Uskupan Agung Ende dan juga keuskupan-keuskupan lainnya di mana SBD berkarya. Dan itu mereka sudah mulai ambil peran. Pada suatu ketika panggilan menjadi biarawan, misioner, ya imam sudah mulai makin kurang, awam juga sudah mulai ambil peran dalam
dalam urusan-urusan gereja nih dengan keuskupan lokal di mana kami berkarya. Ya, Baik, dalam karya misi yang sudah dilaksanakan oleh Serikat Sabda Allah itu sendiri, tentunya ada tantangan terbesar yang dihadapi SVD itu sendiri dalam karya misi di wilayah-wilayah pelosok atau di multikultural ya, seperti itu ya Pak Ter ya. Pak Ter? ya, ya, ya. Ya, tantangan seperti apa nih yang dihadapi SVD dalam karya misi di wilayah pelosok dan multikultural nih, Pak Ter? Tantangan yang paling besar yang kami hadapi itu ya dengan medannya yang sulit dan bertemu dengan umatnya juga jaraknya tidak terlalu mudah, tapi memang sulit sekali, apalagi dengan mereka tinggal juga bukan satu tempat, satu desa, satu kecamatan. Ya, kita harus dari door to door, dari rumah ke rumah, mengevangelisasi kasih Tuhan di tengah mereka. Tapi itu kami terus jalan lakukan. Mau mati atau hidup, itulah karya misi yang kami harus jalankan. Ya. Baik, Pak Ter, ini menyongsong 1,5 abad ya Serikat Sabda Allah. Untuk di Keuskupan Agung sendiri, Keuskupan Agung ND sendiri ini, apakah ada kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan? Ya, kalau dari kita Keuskupan Agung ND, dari Paroki Onekore Santi Yosef sudah melakukan berbagai macam kegiatan. Pertama, mereka sudah melakukan turnamen futsal. Sekarang masuk gelombang kedua poli dan yang lain, baca kitab suci dan kor paduan suara, semua itu nanti akan mereka laksanakan dalam bulan-bulan ini, menyongsong sampai 19 September yang kami rayakan, kita semua rayakan di Gereja Santo Yosef Onekore. Ya, sementara saya juga karena terlibat di Kelurahan Potulando sebagai masyarakat, tapi juga sebagai umat, dan juga kami juga menggalakkan turnamen futsal. Jadi keterlibatan saya libatkan awam saya di Kelurahan Potulando, masuk di gereja katedral, tapi karena Kelurahan Potulando maka kami laksanakan kegiatan futsal turnamen yang sementara berlangsung dalam pendaftaran Longsi nanti sementara berjalan ini. Ya. Oke, ini pelaksanaannya sampai tanggal berapa nih Pak Ter, dan puncaknya pada tanggal berapa? Pendaftarannya sampai tanggal 10 Juni 2025 untuk anak-anak SD. Anak-anak itu bukan hanya sebatas di gereja katedral, tapi terbuka untuk umum. Baik. Ya. Di umum itu umurnya 12 tahun ke bawah. Oke. Baik, dan sebelumnya Bapak Uskup juga sudah mencanangkan tahun jubileum ya, 1,5 abad Serikat Sabda Allah ya, di bulan Oktober kemarin kalau tidak salah nih Pak Ter ya. September. Ada pembukaan di Onekore itu ya, sudah. Oke, baik. Nanti di puncaknya ini Pak Ter bisa diinformasikan nanti para undangan seperti apa, dan perayaan meriah 1,5 abad ini akan dilaksanakan di mana nih Pak Ter? Ya, yang setahu saya yang belum resmi, tetapi bahwa perayaan tahun 150 tahun SVD dan tahun jubileum ini peziarah pengharapan umat Katolik itu akan dirayakan di Gereja Santo Yosef Onekore. Tetapi acara-acara selanjutnya nanti saya tanya ke Pastor Paroki, atau nanti kita wawancara Pastor Paroki juga boleh. Baik. Siap, ya. Pak Ter. Ini pesan apa yang
yang dipimpin oleh juga Bapak Uskup sendiri. Baik, Pater, pesan apa yang mau disampaikan dalam menyongsong 1,5 abad Serikat Sabda Allah di Keuskupan Agung Ende? Silakan, Pater. Ya, pesan yang pertama, karena kami sudah kerjasama dengan mitra awam, dibentuk namanya Soverdia, maka dari pribadi saya sendiri mengajak bahwa doa itu sangat penting dalam kehidupan keluarga kita. Doa itu senjata yang paling ampuh. Doa itu yang mengatasi semua problematika yang kita alami dalam kehidupan keluarga, baik masih single parent, baik yang sudah berkeluarga, baik yang dengan jalan-jalan pilihan mereka yang seperti mereka sudah hayati dalam hidup mereka. Tingkatkan, teruskan, dan pakailah doa itu sebagai kunci dari kehidupan keluarga kita. Semoga pada waktunya juga kita mengalami bahagia. Semoga mereka semua bersatu. Itu kata-kata Tuhan Yesus. Ya. Baik, terima kasih Pater Sandro untuk waktunya pagi ini bersama Pro 1 RRI Ende. Semoga rangkaian kegiatan menyongsong 1,5 abad Serikat Sabda Allah berjalan baik dan lancar ya Pater ya. Oke, makasih, Tuhan memberkati dalam tugas dan karya kita semua. Baik, selamat pagi Pater. Pagi, Bu Christine. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja bersama kita Pater Sandro SPD sebagai Ketua Panitia Hari Ulang Tahun SPD ke-150 tahun 1,5 abad Serikat Sabda Allah dalam karya misinya di Indonesia, lebih khusus di Keuskupan Agung Ende. Selepas ini kami juga akan menghadirkan topik wawancara lainnya terkait dengan rabies yang merebah di Kabupaten Sika. Warga diminta waspada, dan nanti kita akan bersama Bapak Yohanes Emil Satriawan, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sika. Tetap bersama Pro 1 RRI Ende, kanal informasi dan inspirasi.